Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, semua perkara, terutama nikmat keimanan kita kepada Allah. Nikmat yang jauh lebih mahal dari segala nikmat dunia yang kita ketahui, apapun itu. Sehat itu mahal betul. Keluarga yang tenang itu sesuatu yang sangat berharga. Kita masih memiliki tempat tinggal untuk istirahat meskipun rakyat mengontrak, tetapi itu karunia Allah Ta'ala yang sangat besar. Awet kula menawi lari pagi keliling benteng keraton itu asring ningali orang-orang yang tidur saestu betulan tuh neng emperan dana wujudnya ngoten niku. Ya. Saya itu ngisi pengawasan di salah satu masjid yang pesertanya banyak bapak-bapak yang tidak pulang ke rumah. Dulu kata saya tanya sama takmirnya nih, gini orang-orang ya tinggal di situ setiap hari. Nanti naik pagi terus mereka berkelana kemana, nanti begitu sore balik lagi ke masjid. Ngomong nih Mas. Jadi kita masih punya tempat tinggal, nih rakyat mengontrak, rakyat gedekan. Tetapi kalau itu merupakan tempat tinggal yang kita tuju untuk pulang dan kita bisa berlindung di dalamnya dari segala macam gangguan, itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah. Sebenarnya langkung-langkung yang lebih mahal dari itu semuanya adalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan pertemuan kita paling akhir, kita membahas tentang tingkatan pertama al-basirah. Yaitu al-basirah fil asma'i was sifat. Yaitu al-basirah, ya, cahaya hati apa yang mewarnai keyakinan kita, terutama dalam urusan mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting terkait dengan apa nanti? Terkait dengan kuatnya kita di dalam beribadah kepada Allah. Jadi mengenal nama dan sifat Allah itu sangat berpengaruh kepada kuatnya ibadah kita kepada Allah. Karena seseorang itu akan mengagungkan Allah, seseorang itu akan tunduk patuh kepada Allah, seseorang itu akan menghinakan diri kepada Allah apabila dia mengenal betul siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang beriman tetapi dia kurang mengenal Allah, yang ibadah tetapi ibadah ini ala kadarnya betul. Sedangkan orang yang sangat mengenal Allah, maka pasti dia akan beribadah kepada Allah habis-habisan. Kalau bahasa yang dipakai oleh Imam Ibnu Athaillah, wonten ing Al-Hikam menika, kok tiba-tiba lupa saya kata-katanya. Laisa qalal amal baraza min qalbin zahidin. Wala kathural amal baraza min qalbin raghibin, kata beliau. Kira-kira lah. Terus Imam Ibnu Athaillah itu menyampaikan begini, ma qalal amalu baraza min qalbin zahidin. Tidak akan gini, nerjemahkannya mungkin paling pas dari belakang. Hati yang zuhud kepada dunia. Ya.
hati yang zuhud kepada dunia itu tidak akan menghasilkan amal yang sedikit. Pasti amalnya banyak. Kenapa? Karena dia zuhud kepada dunia. Dia lebih mengutamakan Allah dan akhirat. Maka nanti hasil amalnya pasti banyak. Wa maka surah amalun baroza min qalbin raghibin. Sedangkan hati yang mencintai dunia, terlena dari akhirat, lupa dari Allah, itu tidak akan menghasilkan amal yang banyak. Meskipun dia beriman kepada Allah, tapi ya amalnya minim. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan yang kuat kepada dunia. Dia sering lupa dari Allah. Sehingga ketika kita berkehendak untuk menguatkan ibadah kita, memperbanyak dan memperindah ibadah kita, ya mari kita kenali Allah, sehingga kemudian hati kita itu sangat terikat dengan Allah dan cenderung betul kepada Allah. Ya mencintai akhirat. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah di akhirat, bukan di dunia ini. Ini pentingnya basirah di dalam asma dan sifat Allah. Kenali Allah. Dari mana cara kita mengenali Allah? Tentu dari berbagai macam keterangan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW terkait dengan dirinya Allah. Jadi Rasul kita, Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW menyampaikan tentang bagaimana itu Allah, siapa itu Allah di dalam Quran ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watafawutu, ini keterangan tambahan ini sekarang. Watafawutun nasi fi hadhil basirati bihasbi tafawutihim fi ma'rifatin nususin nubuwati wa fahmiha wal ilmi biwasati syubhatun limukhalafati li haqaiqiha. Keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah terkait dengan basirah yang pertama ini adalah tingkatan manusia di dalam basirah memahami Allah, nama-nama dan sifat Allah itu sangat tergantung dengan tingkatan-tingkatan orang itu di dalam memahami dalil-dalil yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang Allah. Kenapa? Karena Allah itu ghaib. Allah itu menyampaikan dirinya la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh pandangan mata manusia di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah mengetahui seluruh pandangan mata makhluk yang ada di alam semesta. Karena Allah tidak terlihat oleh kita di dunia, maka kemudian Allah memperkenalkan dirinya itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah kan ghaib. Sumber utamanya kalau kita ya ketemu langsung atau mendapatkan ilmu yang bersambung kepada satu-satunya manusia yang diajak berbicara langsung oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dibalik hijab itu. Kalau Nabi Musa itu dibalik hijab. Maka tingkatan orang di dalam memahami nama dan sifat Allah itu sangat terkait dengan tingkatan orang di dalam memahami semua nas, semua dalil Quran dan Sunnah yang menerangkan tentang Allah, dan tergantung dengan pemahaman orang itu terhadap hadis-hadis ayat itu, hadis-hadis tadi itu. Misalkan orang membaca innallaha alimun hakim, Allah itu al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Wes nek kita sekedar menggantungkan dengan terjemahan yang ngono kuwi tok. Tetapi apabila kemudian nanti orang menggabungkan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain, menggabungkannya dengan pemahaman bahasa Arab yang lain, yang mumpuni, nanti dia akan bisa menyimpulkan apa maknanya itu. Maka kalau sebagian ulama misalkan, pada waktu mereka menerangkan tentang makna al-alim, Allah itu maha mengetahui. Apa maknanya? Maknanya sebagian di antara ulama menyampaikan annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Allah itu melingkupi segala sesuatu di alam semesta ini dengan ilmunya Allah. Jadi tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang Allah tidak tahu. Tidak ada di alam semesta ini
sesuatu yang Allah itu hanya tahu global. Kenapa? Karena Allah itu segala sesuatu di alam semesta ini tahu secara rinci, Mas. Kalau kita kan banyak taunya global nih. Quran ngerti Mas, hafal mboten? Nggih, hadis ngertos Mas, ya ngerti. Apakah kita mau hadis? Ya tidak. Itu kalau kita. Tetapi kalau Allah Ta'ala itu semuanya dikuasai oleh Allah dan semuanya diketahui secara rinci, detail. Apalagi Allah yang menciptakan ilmu. Ya, Al-Alim, Annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kita mengenai Al-Quran, wa Annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sungguh Allah itu melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya Allah. Ini juga nanti memberikan kita pemahaman, oh berarti Allah itu jangan dimaknai ada di mana-mana, tetapi Allah itu istiwa di atas arsy dan melingkupi segala sesuatu di alam semesta dengan ilmunya Allah. Istiwanya Allah di atas arsy tidak menghilangkan bahwa Allah bisa jadi tidak beristiwa di atas arsy, hanya Allah itu menyebutkan dirinya tsummastawa 'alal arsy, Allah beristiwa. Jadi Allah di langit. Kalau ada seorang sahabiah ditanya oleh Rasul di mana Allah, maka dia menjawab di langit, dan itu jawaban yang paling tepat. Di langit. Kalau kita di kamar mandi sedang buang hajat, ya Allah tetap ada di langit, tetapi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan di kamar mandi. Detik keberapa pelung gitu, rasa digawak-gawak kelingan. Allah tahu itu semuanya. Ya. Apakah sakit atau tidak, Allah tahu itu semuanya. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Ya, jadi jangan dimaknai, kalau dulu pernah ada sinetron di salah satu televisi swasta itu, Tuhan ada di mana-mana. Mas ingat betul? Itu sinetron pas Ramadan. Mengaku ira ndelok, mengaku reti iklannya, Mas. Rong tahun dulu babar blas itu sinetron. Ini saya tahu iklannya. Jadi, sinetron judulnya Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya bahwa Allah itu ada di mana-mana ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu melingkupi segala sesuatu. Iya kalau itu. Jadi, begitu. Wal ilmi bi fasadis syubh al mukhalafah li haqaiqih. Dan ini juga tergantung dengan penguasaan ilmu tentang rusaknya berbagai macam syubhat yang menyelisih pemahaman dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan Allah Ta'ala menyebut dirinya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakan oleh siapapun. Itu kalau orang salah memahami, oh berarti Allah Ta'ala itu mungkin saja tetap menikah. Allah tidak punya anak, itu berarti rusak itu pemahamannya. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang istri. Ya. Allah tidak pernah mengangkat seorang istri, dan Allah tidak butuh itu semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang memahami ayat itu memahami selenco dari kebenaran, ya berarti dia tidak paham. Maka orang itu semakin memahami bagaimana kerusakan orang di dalam memahami ayat Allah, maka dia nanti akan semakin paham tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syubhat, rusaknya pemahaman seperti itu. Ya. Allah itu karena maha kuasa, maka kalau Allah itu dihina, tidak perlu dibela, karena Allah itu sudah maha suci. Ya. Oh itu berarti wonge salah memahami itu. Ya, kenapa? Karena Allah itu dibela bukan berarti Allah butuh pertolongan, tetapi itu bukti kita berpihak kepada siapa. Ya. Jadi kalau Allah dihina itu kan kadang-kadang terus seliwerangan media sosial, Allah tuh nggak butuh dibela, Allah tuh nggak butuh ditolong. Iya betul, Allah itu maha kuasa. Tetapi ketika kita membela Allah itu bentuk kita berpihak kepada siapa? Kira-kira yang ngeten iki lho Mas, neng dalan misalkan kita di pasar sama istri kita gandengan tangan. Tiba-tiba di pasar ada seorang ibu muda, tiba-tiba itu ngamuk istri kita, diunek-unek, dijambak misalkan Mas.
Tetapi kemudian ketika istri kita dionek-onekke, dijambak, malah justru awake dhewe bela sing jambak, kalau bela sing onek-onekke. Apa yang disimpulkan? Jadi perkara dengan Mas. Oh, berarti ada sesuatu ini, Mas. Loh ya tidak? Iya. Meskipun istri kita itu seorang ahli bela diri, ahli kungfu, ahli taekwondo, ahli judo, Mas. Tetapi ketika istri kita dihina, istri kita dicaci maki oleh orang, kita akan membela. Kenapa? Itu bukti kita berpihak kepada istri kita, bukan berpihak kepada perempuan itu. Ya, ketika perempuan itu marah-marah, oh betul ini bojoku pancen ngene iki, cocok iki mbak. Ya dadi aneh awake dhewe kan. Sing tok sendiri sapa iki? Ya begitu. Jadi orang yang ketika dia membaca ayat bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mulia, lalu dia simpulkan, oh nek ngono Gusti Allah ora butuh dibela, jarno wae. Dia tidak memahami ayat itu. Ya. Wong Allah itu merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong Allah, maka Allah menolong dirimu. Allah menyampaikan begitu. Berarti orang ini tidak paham. Ya, sekali lagi, menolong agama Allah itu bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan pertolongan, tetapi itu sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena ayat itu kan menggunakan harfu syarat. Syarat, Mas. Allah itu menyebutkan syarat. Nek kue kepengen ditulungi Gusti Allah, tolonglah agama Allah dulu. Kira-kira begitu arti terjemahannya. Ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, in wonten ing basa Arab namanya harfu syarat. Nek panjenengan belajar ilmu nahwu nggih to. In itu artinya apabila. Nek wonten ing basa Arab itu kata-kata yang menyebutkan ada syarat. Nanti di belakangnya ada jawab syarat namanya. Lalu syaratnya disebutkan setelah itu. Ya, ma in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kepengen ditolong oleh Allah, maka mari kita tolong agama Allah. Minimal yo ngaji, ngajar ngaji misalnya. Kan bagian dari menolong agama Allah, itu Mas, menyebarkan pemahaman Islam yang benar, itu bagian dari menyebarkan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, martabatus saniyatu minal basirah, dia al basiratu fil amri wan nahyi. Kemudian basirah yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al basirah fil amri wan nahyi. Basirah, pemahaman, keyakinan, kejernihan jiwa yang mendalam terkait dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi dia paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Dia paham, dia menjiwai itu, dia meyakini itu dengan baik. Hatinya secara penuh bisa melihat tajam akan mana yang benar, mana yang salah. Jelas itu. Maka nanti semakin jelas, maka kemudian dia akan semakin dekat dengan Allah. Ya, bab apa? Al-amru wan nahyu. Bab mana itu perintah-perintah Allah, mana itu larangan-larangan Allah. Pramila Bapak, niki pentingnya kita belajar fikih. Kalau saya itu membaca kitab, mesti ada giliran membaca kitab fikih, Mas, sampai sekarang. Dulu saya pernah mengalami satu masa di mana sinau fikih rada wegah. Pernah saya mengalami masa itu. Yo nek sinau ku akidah, Mas, keimanan kepada Allah, keimanan kita kuat gitu. Ning jebule iman kita kuat meng nglakoni ibadah ora dong. Jadi perkara itu akhirnya. Saya itu betul-betul pernah diajak jagongan oleh orang aktivis Islam. Semangatnya menggebu-gebu, Mas. Meng tata cara salat jenazah ora dong wonge. Bahkan ketika sang ibu meninggal, dia tidak bisa nyolat ke jenazah. Ambiar ora, Mas. Ambiar. Katanya dia mencintai Allah. Meng salat jenazah ra dong. Makanya salat jenazah itu minimal hukumnya fardu kifayah. Betulan warna ngaplu sini iki lho, Mas. Kan itu tragis lho, wong sregep ngaji.
ming jebule piye carane sholat jenazah itu radoh Mas. Nganggo sujud ora kamu, nganggo rukuk ora iso misalkan. Karena saya pernah melihat orang sholat jenazah nganggo rukuk Mas. Untungnya reti jamaah liyane ora rukuk terus ngatik urusan wong ya. Yang pernah menemukan gitu. Jadi memang belajar fikih itu penting. Ya, kalau belajar fikih itu kan belajar ilmu jadi. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini hukumnya makruh kan begitu ngomong fikih. Ya, belajar fikih itu penting, Ikhwan ya. Sampai detik ini bab yang masih saya baca itu, saya baca itu bab haji dan umroh karena saya belum pernah haji dan umroh Mas. Sinau ilmu nesek, ini umroh wes tahu deh Mas. Nek haji saya belum pernah. Maka saya belajar betul Mas. Oh haji itu begini ya caranya. Mungkin setelah kita paham terus diunggah kira Gusti Allah kaji maksudnya ngerti ini Mas. Lho nggih mboten? Nggih to, setelah kita paham, wah kowe munggah kaji saiki layak le, namanya Gusti Allah gitu kan. Terus munggah kaji to Mas. Ya. Memang begitu kan. Betulan satu sampai hari ini baca kitab fikih itu paling banyak bab haji. Jadi, kemudian di tempat lain saya itu punya kajian rutin fikih gitu bahasnya bab toharoh itu masih dinikmati kenapa itu ilmu betulan ilmu bagaimana cara kita kepengen diridhoi langkahnya kudu piye ngono fikih minggu ya orang kepengen diridhoi oleh Allah dalam urusan jagat ning ora arti bab halal haram urusan jagat kok dadi perkara nggih ora payu dituku wong sumpah demi Allah lah iki mau wis di nyang wong iki larang 20 juta ora tak keke maka ora Mas. Ngapusi kan itu dia bersumpah itu apa namanya itu sumpah palsu itu kenapa dia tidak tahu makanya niatnya kepengen golek ridhane Gusti Allah ming carane ora bener ya hati-hati yang minul humus itu sumpah palsu itu entah biasanya dalam urusan dagang ya, sosok sumpah palsu itu banyak di dalam apa ini persidangan nih Mas, sosok bersumpah atas nama Allah jebule ngapusi ketika dia jadi saksi. Ya, aku rasa-rasa lagi Mas, rasa-rasa ya, saya tangkap saya kan jebule minta agar koruptor dihukum mati, jebule tangkap tangan. Tadi perkara ini dilakoni mungkin ya kepoyo-poyo kan, rata sebut jenenge gitu. Ya, jadi memang begitu. Yaminul humus. Nah orang harus tahu. Pramila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pada zaman beliau, kalau ada orang pedagang kok belum tahu syariat dalam urusan dagang, tidak diizinkan oleh Umar untuk berdagang. Hanya memang terus hidupnya dijamin oleh negara. Enak mah zaman semono enak. Saiki yo eklek tenanan wingi Mas. Ya nek ra piye yo akhirnya pilihnya saiki dagang karo sinau fikih dagang nggih to. Harus kita ketahui babul buyu, bab perdagangan jual beli. Silahkan dipelajari. Kenapa? Karena ini bagian dari karunia yang Allah berikan. Kalau kita paham betul itu basirah yang Allah berikan kepada kita. Orang yang paling paham halal dan haram di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, maka sebenarnya dia punya modal yang paling kuat untuk menjaga dirinya. Dari apa? Dari siksa api neraka. Siapa orang yang paling paham mana halal, mana haram? Dan orang-orang yang menetapi itu wah, dengannya mustajab gitu. Ya, maka kamu jangan baca kisahnya saat Nabi Waqqas ketika ditanya amalannya apa sampai doa beliau dikenal mustajab, belum menyampaikan ya saya menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, syubhat, berhati-hati. Imam Nawawi rahimahullah terkenal donganipun mustajab sami Mas. Sampai saya pernah mendapatkan Imam Nawawi itu tidak mau memakan kurma dari Damaskus. Kenapa? Karena pernah terjadi banjir besar di Damaskus yang menyebabkan patok-patok tanah wakafnya kaum muslimin itu hilang. Sejak peristiwa Badr itu Imam An-Nawawi tidak mau mboten kersa dahar kurma dari Damaskus. Makanya beliau itu qadhinya Damaskus. Kenapa? Karena beliau khawatir kurma yang beliau makan kurma yang berasal dari
tanah wakafnya yang hilang di antara tanah wakaf kaum muslimin. Itu kehatian. Maka Imam Nawawi itu dungane cespleng mas. Beliau pernah berselisih pendapat dengan gubernur Damaskus, panglima besar kaum muslimin namanya Zohir Baibars. Zohir Baibars ini bahkan bisa mengalahkan pasukan ini ya, Romawi Timur atau Tartar itu. Bisa dibuka lagi sejarah. Tapi suatu saat pernah berselisih pendapat dalam urusan mengambil pajak kepada kaum muslimin karena terpaksa saat negara diserang oleh musuh. Itu perbedaan pendapat antara Zohir Baibars sang gubernur dengan Imam Nawawi. Karena perbedaannya semakin meruncing, Imam Nawawi ngalah pindah kembali ke kampung halamannya di kota kecil namanya Kota Nawa. Ya, di selatannya Damaskus, selatan baratnya, selatan timurnya Damaskus. Ya. Kaum muslimin di Damaskus ketika ditinggal Imam Nawawi, ora gelem mas. Tidak mau mereka, akhirnya mereka mengirim utusan kira-kira begitu ke Kota Nawa untuk meminta agar Imam Nawawi balik kembali ke Damaskus. Belum menyampaikan saya tidak akan mau kembali ke Damaskus sebelum Zohir Baibars mati tenanan loh, menjemono itu loh. Ya, itu Imam Nawawi rahimahullah. Nah kalau kita kepengen doa kita sebegitu tajamnya, itu cara yang paling gampang adalah menjauhi perkara yang haram dan syubhat. Wes to, dongane cespleng. Tajam. Nggih. Setajam mundur ora mungkin gitu Mas. Munduke bocil gitu Mas. Setajam silat wangun, setajam apa. Nah, kenapa? Karena hati-hati dalam urusan makan, minuman, pakaian yang bernilai haram atau syubhat. Nggih. Syubhat atau haram. Ini. Wahya tajriduhu anil mu'arradah bitakwil au taqlid au hawa. Ya, basirah dalam memahami al-amru perintah wan nahyu dan larangan Allah ini nanti setelah paham maka wujudnya adalah tidak menakwilkan perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah dengan takwil yang sesat. Nek takwil sesat itu sebagian ulama maknai takwil batiniyah. Orang-orang batiniyah. Salat, dimaknai salat ki donga. Donga ki intine zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ki intine eling. Berarti eling wae cukup. Wah, itu takwil yang rusak itu. Kenapa? Karena dia jelas menyelisih nas. Zahirnya nas jelas diselisih. Wong cetok kok perintah sholat ki cetok kok Rasul kita itu menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Langsung Rasul kita mengajarkan piye tata caranya sholat kok. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa wis sing cukup ki, sing penting ki eling kepada Allah. Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Ini takwil yang batil ini. Ya, takwil batil. Atau misalkan ayat tentang jilbab, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Berarti karena Allah merintahkan kita berjilbab, karena inti kehidupan itu baiknya hati, sehingga yang penting atine sing dijilbabi. Aku bingung gak atine dijilbabi itu sudah kayak ngopo mas? Karena perintah jilbab itu jelas, ya jelas. Perintahnya kan memanjangkan jilbab, menutupi dada. Nggih. Nek dijilbab atine nganti nutupi dodo piye wujude ora iso kuwi. Nggih. Ya jilbab itu fisik jelas menutup auratnya muslimah. Masalah nanti sebagian muslimah berjilbab kok akhlaknya si amburadul itu urusan liyane. Tapi di satu sisi kewajiban dia sudah tunaikan yaitu menutup aurat. Masalah akhlaknya amburadul itu urusan liyane. Maksud urusan liyane itu yaitu kewajiban yang lain untuk menjaga akhlak. Memang begitu. Maka nanti baiknya istri itu tergantung juga dengan pengaruh dari baiknya suami. Nek suaminya sregep ibadah, biasanya istrinya harus sregep ibadah. Nanti kalau suaminya kalau sholat bolong-bolong, ya biasanya nanti istrinya juga bolong-bolong. Meskipun istrinya pakai jilbab, ada tidak? Banyak mas. Ya pakai jilbab nih yura sholat. Bahkan saya tuh di media sosial pernah mendapatkan ada seorang muslimah pakai jilbab yang dia itu bangga bikin status di salah satu media sosial itu dia tidak berpuasa. Kenapa?
Karena pacar saya meminta saya untuk menemani dia tidak puasa. Jawabannya sebegitu indah, semaput indah kayak apa, Mas. Neng media sosial diunek-unekke karo cah nom-nom, Mas. Ya makna cah nom-nom sing unekke wujude ora bejaji ngono ae. Tenanan kuwi. Pacar tuh tidak dosa kok nggak mengikuti pacar. Wah, komentarnya ora enak-enak Mas. Ya, namanya pakai jilbab. Jadi memang belum jaminan, tetapi kan dari sisi memakai jilbab dia sudah melaksanakan kewajiban, kan begitu. Nek dosane ya isih oke ya berarti tinggal ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tidak ada istilah sebelum memakai jilbab menutupi auratmu jilbabilah hatimu itu kayak ngomong gitu jilbabi hati apa atine dibelah kemudian ditokke puasane jilbab lebokke meneh apa piye. Enggak begitu. Ya. Ini takwilul batil nek wonten sepelakan ulama ngendikane pemahaman yang menakwilkan, maknanya diselewengke dan batil lah. Ya, batiniyah, ya, takwilul batiniyah. Jadi takwil batiniyah itu takwil yang sangat jauh dari hukum aslinya. Sakjane haram jadi halal, sakjane halal jadi haram. Wah itu perkarane ngoten niku, Mas. Jadi nanti memurnikan pemahaman dari tadi takwil yang batil, taklid yang menyelisih kebenaran. Ya, taklid tapi menyelisih kebenaran. Ya, karena taklid bagi orang-orang yang kepeksa boleh tidak. Kepeksa kok Mas, boleh. Orang baru masuk Islam belum tahu tata cara sholat, maka begitu dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat atau dia mandi, ya setelah itu dia masuk Islam. Ya, sebagian nanti urut beda ya Mas, ada yang syahadat sikit agimadus atau adus sikit, intinya kalimat syahadat saya itu mandi. Mandi setelah itu sholat duhur ya dia ikut orang yang sholat duhur, dia ikut gerakannya orang yang di depannya. Bacaannya piye wis isane Allah insya Allah saja. Saisane nggih. Kenapa? Bagi orang yang kepeksa. Terpaksa dia. Terpaksa. Bagi seorang yang terpaksa masuk Islam belum ngerti piye carane nganggo jilbab sing bener. Ya, dia muslimah baru saja masuk Islam. Maka kewajiban dia langsung menutup aurat sebagaimana dia melihat muslimah menutup aurat. Masalah nanti cara menutup auratnya masih belum sempurna itu urusan dia nih. Yang penting kerjakan dulu sesuai dengan apa yang dia ketahui dari orang yang tahu. Maka Allah dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu, kelihatan tidak tahu. Ya. Jadi dalam kondisi kepepet. Tapi setelah itu ya kudu sinau. Sehingga tidak sekedar taklid. Kenapa? Kita belajar. Nah, yang berarti taklid yang tidak diperbolehkan adalah taklidul amah. Taklid buta. Pejah gesang melu para sepuh misalkan Mas. Saya nggih ya jangan wis iki Mas. Jangan kuwi gitu. Masa ngomong kowe mati melu mati Kang aja. Mlebu neraka melu neraka ndak gitu. Swarga dulu neraka watut enak banget kan ndak begitu. Ya Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan terbebani kecuali ya dosa dia sendiri. Dia tidak akan dibebani dengan dosanya orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bagian manusia itu apa yang dia kerjakan, dia usahakan. Apakah ada orang yang masuk surga sedangkan pasangan hidupnya ditinggal nonton? Fir'aun mlebu neraka, istrinya mlebu swarga, bahkan swargane paling tinggi. Bahkan saya membaca satu riwayat, beberapa riwayat sih, bahwa Asiyah alaihissalam itu besok di hari kiamat menjadi istrinya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula Maryam itu bisa mlebu swarga, terus statusnya piye Mas? Statusnya beliau adalah istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya itu. Lah terus pas ditinggal ki istrinya goleki Firaun ora Mas, nggih. Ndelok wae ora, nglirik wae ora. Dilepeh wis Mas. Semaput Firaun ki wis ditinggal.
Ya ora ono ing swarga neraka kecuali kalau orang-orang soleh. Memang betul, orang soleh dia nanti akan meringankan beban keluarganya yang beriman. Iya kalau itu. Ya, kalau itu iya memang. Betul. Ya, hadisnya banyak kalau itu, Mas. Apalagi orang yang mati syahid, dia memasukkan ke dalam surga tanpa hisab 70 anggota keluarganya. Ya, tanpa hisab itu, Pak. Awil hawa, atau membersihkan amalan kita, pemahaman kita, keyakinan kita tentang perintah-perintah dan larangan Allah dari hawa nafsu. Apa itu? Segala sesuatu yang menyeleweng dari kebenaran. Ya. Karena hawa nafsu itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Surat Shad itu, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jadi hawa nafsu itu semua yang tersesat dari jalan Allah. Ya, semua yang menentang kebenaran Islam adalah hawa nafsu. Menurut Allah, meskipun dia teori yang diyakini seluruh manusia, tapi kalau dia bertentangan dengan kebenarannya Allah dan Rasulnya Islam, maka dia termasuk hawa nafsu. Ya. Misalkan Nabi Muhammad dawuh, Allah dawuh, Nabi Muhammad juga dawuh, bahwa warisan bagian laki-laki dengan perempuan itu seperti 2:1. Wah, kurang gampang ini, Mas. Saya itu pernah diminta untuk membagi warisan dan betul-betul saya membagi-bagi, Mas. Kui kakak adik laki-laki perempuan itu bedanya 100 juta, Mas. Jadi kakak-kakaknya, adik-adiknya, pokoknya kakak dan adik yang laki-laki dapatnya 200 juta. Sedangkan yang perempuan-perempuannya 100 juta. Tenanan. Dan mereka semuanya lego-lilo. Nah itu ketika saya sampaikan di satu pengajian. Saya tanya, ibu-ibu siap? Orang sing jawab kok, Mas. Kelakep orang sing jawab, siap orang. Ya betulan, kenapa? Oh, 100 juta itu kroso ya, Kak. Tenanan itu. Betulan, saya pernah bagi tenanan, Mas. Ya. Jadi ketika dihitung karena 1 miliar uangnya itu, cash toh, Mas, 1 miliar, anak laki-laki 3, anak perempuan 4. Lain itu kan gampang toh, ini berapa, Mas? Jadi ini 10 kan, baginya 10. Bagi 10, laki-laki dapat 200, wong 3 orang, berarti berapa? 600, sisanya 4, perempuan dapat 100. Rampung, Mas. Bagi wi. Ini nek wong ra siap ya lo tetep padhamu metu ngampuh. Bedane 100 juta. Ya. 100 juta. Tetapi sakjane sing wedok kudune mesem. Kenapa? Karena 100 juta itu perempuan untuk diri sendiri, ora oleh diganggu karo bojone, ora oleh. Bune kowe oleh 100 juta to, itu aku nganggo 50 ora oleh, itu bagiannya bojo jenengan gitu. Iya, itu bagiannya istri itu. Udah wong miliknya istri kok. Sedangkan kalau suami 200 juta saya mikir, waduh, anakku telu kuliah ya kan, mikir wisan. Ya. Begitu. Iya. Jadi betulan itu keluarga itu bisa loh. Semua suara kokean rewel enggak. Terima. Selesai. Jadi betulan itu. Ya. Ini nikmat yang Allah berikan kalau ada orang yang sedemikian rupa. Fala yakun bi qalbi syubhatun tu'aridul ilma bi amrillahi wa nahyi. Sehingga tidak ada di dalam hatinya orang itu syubhat, pemahaman yang rusak yang bertentangan dengan ilmu terkait dengan perintah dan larangan Allah. Tidak ada. Semuanya lurus. Kenapa? Karena dia punya basirah dalam urusan perintah-perintah dan larangan Allah itu. Jadi cetha bagi dia perintah itu yang mana, larangan itu yang mana. Tidak ada yang terselip salah, Mas. Wala syahwatun tamna'u an tanfidhi wa amtithalihi. Dan dia pun tidak akan terhalangi oleh syahwat yang menghalangi dia untuk mentaati Allah. Bersih hatinya. Jadi hati yang bersih dibangun di atas pemahaman yang benar. Ini adalah basirah yang kedua. Al-basirah fil amri wan nahyi. Yang ketiga adalah al-basirah fil wa'di wal wa'id. Yang ketiga adalah basirah
dalam bab al-wa'du, janji-janji kebaikan Allah, wal wa'id, dan ancaman-ancaman Allah. Sehingga orang yang punya basirah itu ketika membaca ayat atau hadis tentang surga, maka seakan-akan dia melihat surga. Ya, itu cerita sahabat Harithah dan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika ditanya oleh Rasul kita Muhammad SAW, seakan-akan saya melihat penghuni surga ada di dalam surga, bersenang-senang. Saya seakan-akan melihat orang masuk neraka dan disiksa dengan api neraka. Kalau sahabat Mu'ad bin Jabal itu seakan-akan saya melihat orang dikelompokkan yang dino kiamat, semuanya jongkok dan menerima buku catatan amal mereka. Wah, yang luar biasa ini. Jadi ini orang yang hatinya bersih betul. Sehingga janji Allah itu nampak nyata, Mas. Kalau ini pernah kita bacakan firman Allah surat Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Ketika kaum muslimin para sahabat melihat pasukan Ahzab mengetung Madinah, genteng itu menakutkan, mereka justru mengatakan ini adalah apa yang Allah janjikan. Fazadahum imana wa taslima. Justru itu menambah keimanan mereka. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, yaitu para sahabat, bahwa Allah akan menguasakan jazirah Arab untuk mereka. Caranya piye? Mereka rebusi ke, sehingga terjadilah konflik antara orang-orang yang jahat berhadapan dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, orang-orang baik. Sehingga kemudian selesai perang Khandaq, Rasul kita menyampaikan, hari ini terakhir mereka mendatangi kita. Setelah ini kita yang akan mendatangi mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya betul Jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin, kan? Begitu. Ini para sahabat memahami itu persis, sehingga hatinya tentram. Semantan mungkin ketika sahabat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, di belakangnya pasukan Fir'aun, depannya laut. Ya, jawaban beliau jelas, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak akan kita tertangkap dan bisa oleh musuh. Kenapa? Sungguh Allah bersamaku dan dia pasti menunjukkan kepadaku jalan keluar dan diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu kisah, Mas. Peristiwa ini peristiwa perang Yarmuk. Kok perang Yarmuk? Perang Mu'tah. Sahabat berapa jumlahnya? 3.000 orang. Pasukan Romawi Timur dan gabungan orang-orang kabilah-kabilah Nasrani Arab jumlahnya berapa? 200.000 orang. Jadi perbandingannya sahabat sisi lawan 70, Mas. Ya. Pada waktu itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang belum lama masuk Islam ikut. Ya. Pagi hari ditentukannya peperangan, para sahabat keluar dari kemah berjejer, Mas. Mungkin hari sih gelap rong pati kita ya, Mas. Tapi begitu matahari semakin naik, wah itu kelihatan pasukan 200.000, Mas. Jumlah paling besar yang pernah terjadi waktu itu berkumpulnya pasukan. Ya. Kemudian kan kelihatan, begitu matahari mulai tinggi kan kelihatan senjata-senjata yang berkilau-kilau, baju-baju besi yang wah bercahaya, kemudian umbu bendera-bendera perang pasukan Romawi yang berwarna-warni, wah kelihatan, wah menakutkan tetapi, Mas. Lah kaum muslimin berapa jumlahnya? 3.000 dengan senjata seadanya, dengan kuda-kuda perang yang kurus. Mengwong 3.000, Mas, satu milik lah, mungkin ya stadion mana ini Meguwarjo ya sisi utara lah, Mas. Apa istilahnya itu, Mas? Apa itu klub sepak bola itu yang bagian utara misalnya apa lali aku. SK pokoknya. Matum nih 3.000, Mas. Cicir. Lah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu melihat pasukan besar Romawi itu mau plenggong. Di sampingnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdiri sahabat
Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam ini sahabat ahli Badar, ikut perang Badar. Ya. Lah sahabat Sabit bin Arqam itu memperhatikan wajahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kagum gitu dengan pasukan Romawi. Ditanya oleh Sabit, wahai Abu Hurairah, kelihatannya engkau takjub dengan pasukan musuh. Abu Hurairah, iya. Saya belum pernah melihat pasukan sebesar pasukan itu. Tenang arepane loh. Apa kata Sabit bin Arqam? Sabit bin Arqam ahli Badar. Beda loh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masa Islamnya masa-masa jelang Fatu Mekah lah ya, perang Mu'tah itulah lah mas, kira-kira belum lama belum masuk Islam. Apakah Sabit bin Arqam? Ketahuilah wahai Abu Hurairah, perang Badar itu jauh lebih menakutkan daripada keadaan kita hari ini. Jauh lebih menakutkan. Jadi sahabat Sabit bin Arqam itu ketika melihat pasukan 200.000 itu enteng baik. Kenapa? Karena belum pernah merasakan betapa menakutkannya perang Badar. Perang Badar ini perang sing para sahabat ora siap perang. Nggih to Mas, paling menggone linggis, paling ngoten niku Mas. Pacul, senjata seadanya. Itu harus berhadapan dengan pasukan musuh bersenjata lengkap jumlahnya 1000, maka jumlah mereka yang 300. Dan para sahabat tahu nek mereka kalah wes entek Mas, sampai tumpes kelor. Maka menakutkan betul itu bagi para sahabat. Lah ketika melihat pasukan Romawi sing 200.000 enteng bagi sahabat-sahabat apa? Santai wih. Kira-kira ngono kira awake Mas. Ya, kowe urung tahu rasanya perang Badar tahu lebih menakutkan daripada itu. Ayam toh mungkin begitu kalau bahasa kita. Maka kemudian Abu Hurairah berkisah ketika terdengar panglima perang yang mengucapkan takbir, kemudian memerintahkan pasukan itu bergerak. Allahu Akbar, maka Abu Hurairah itu bertakbir. Dan ketika belum bertakbir menyampaikan setelah aku bertakbir, maka rasa takutku itu hilang, pergi entah kemana. Perang Mu'tah terjadi selama 7 hari, wong 3.000 lawan wong 200.000. Berapa yang mati syahid? Di dalam satu riwayat yang paling banyak 12. Jadi 1 hari itu kaum muslimin yang mati syahid 1,5. Nih, jadi 1 pekan 12 orang. Ada yang mengatakan 8 orang. Sehari ming siji. Sedangkan pasukan Romawi, ada satu riwayat yang saya pernah membaca di dalam Hayatus Shahbah nih teman-teman. Itu panglima perang Zaid bin Harithah itu menggerakkan tangan sekali bet gitu ono pasukan Romawi yang ambruk mati. Nek bete pindho berarti ono sing loro ambruk. Nek bet berarti telu. Nek bet wah sing mati piro. Saya pernah mendapatkan juga tulisan seseorang, saya tidak tahu kitabnya dari mana, saya pernah mendapatkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah itu bisa menewaskan 5.000 wong siji loh. Ya, sampai disebutkan Khalid bin Walid itu membawa pedang 12 sampai patah. Jadi beliau itu kalau bingung bawa ke tempat istrinya di belakangnya mesai mah, jinggung saya patah. Yang paling akhir itu pedang dari zaman yang pedangnya besar panjang, pedang apa kuwi pembunuh naga. Toliong to. Saya bisa delok film Cina biyen ya lho. Ora kae paling Mas. Itu pedang terakhirnya Khalid bin Walid itu. Ya kan belum menyampaikan begitu. Yang terakhir belum pegang yang 12 terakhir itu pedang besar dari Yaman. Jadi kalau pedang Yaman itu bentuknya besar itu. Wadul gede dawa Mas. Yo kuwi mau. Mbah nek awake dhewe nyekel nganggo tangan loro sing menteng-menteng ya Mas. Itu pedang terakhirnya Khalid bin Walid. Wah bayangkan 5.000 orang mati di tangannya Khalid. Menurut sebagian yang merasa baca dalam satu tulisan. Jadi orang terhitung itu berapa puluh ribu pasukan Romawi. Ini Al-Basirah fil wa'di wal wa'id. Keterangannya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wa hiya an tashhada qiyamallahi ala kulli nafsin bima kasabat fil khair wasyarr ajilan aw ajilan fi daril amal wa daril jaza, yaitu seseorang yang menyaksikan dengan sempurna melalui hatinya tentunya bahwa Allah Ta'ala yang memberikan buah hasil dari apa yang dia kerjakan baik berupa kebaikan dan keburukan.
baik itu hasil segera atau nanti ditunda, baik itu hasil di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Orang-orang ini melihat dengan hati mereka dan seakan-akan nyata itu. Kenapa? Karena basirohnya. Sehingga orang yang basirohnya kuat dalam urusan ancaman atau kabar gembira itu ketika disampaikan pahalanya dari Allah, yosongati seneng banget mas. Ya. Tapi ketika diceritakan tentang siksa neraka, ya betul-betul menakutkan bagi orang itu. Kenapa? Dia seakan-akan melihat. Maka naik panjenengan kerso, silakan beli kitab Hadil Arwah ila Biladil Arwah, Tamasya ke Surga, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau neraka itu ada kitab Ahwalun Nar, kengerian neraka. Terjemahannya adalah jerat-jerat neraka, tulisannya Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Bahwa itu nanti silakan dibaca mas. Kata cekap ingkang saged kula aturaken punika. Muga-muga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima amal soleh kita, meringankan beban dunia dan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abdul baru ketinggalan. Baru mana? Rubah. Ten Putih. Wonosari.